Berbahagia sekali karena pagi ini kita boleh berkumpul di rumah Tuhan, kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut mengikuti kebaktian kita pada pagi ini, marilah kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita minta tolong penyertaan pimpinan dari Tuhan. Saya mengundang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kebaktian kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Demikian bunyi firman Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat yang terkasih, kita ada pada hari ini. Kita tahu semuanya ini adalah anugerah dan kebaikan dari Tuhan. Kita ada di tempat ini, kita percaya Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Oleh sebab itu, mari kita naikkan satu pujian, semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada di tempat ini.
sungguh bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan, penyertaan-Mu yang sungguh nyata di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, Allah kami yang hidup di dalam hidup kami. Biarlah setiap kesempatan yang ada ini Tuhan, kami boleh sungguh gunakan untuk kami boleh bersama-sama mengagungkan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Di kesempatan ini juga kami rindu Tuhan, untuk kami boleh belajar firman Tuhan dengan kenalan akan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan serangkaian ibadah kami ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, agar apa yang mereka sudah persiapkan Tuhan boleh sungguh-sungguh kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini, dengan segala keberadaan yang mereka bawa kepada Tuhan. Engkau Allah kami yang maha tahu, maha melihat, maha hadir dalam segala kehidupan umat Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan sukacita di dalam segala waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh dimanapun berada pada saat ini. Tuhan yang memberikan kesehatan pemulihan daripada-Mu Bapa. Mereka tidak butuh daripada Tuhan apapun keadaan mereka saat ini. Mereka boleh senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan saja. Ini doa kami Bapa yang kami panjatkan dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga dan sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana yang ada hak untuk mengampuni orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang Kristen, bersekutu orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Kita bersyukur kita boleh memasuki minggu kedua di bulan Desember ini. Bulan Desember adalah bulan yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Jemaat yang terkasih, sebentar lagi kita akan menyambut kelahiran Yesus. Yesus yang telah lahir dan menebus dosa kita. Mari kita naikkan satu pujian. Dia lahir untuk kami. Kita nyanyikan dengan sukacita sambil bertepuk tangan. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia lahir bagi kami.
Kitab Lukas pasal 2 ayat 11 hingga yang ke-14. Kita akan membacanya bersama-sama. Ya, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini akan disampaikan oleh Guru Injil Datimani. Dan kita akan menaikkan satu pujian, 1000 lilin. Kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan Tuhan kepada kami umat-Mu, Tuhan yang meninggalkan surga, turun ke bumi mencari kami orang berdosa untuk memperoleh keselamatan. Kami yang percaya
meninggalkan kami. Pagi hari ini kami akan belajar firman Tuhan untuk menolong setiap kami untuk merenungkannya, memperhatikan apa yang disampaikan Tuhan, biar terus bertumbuh dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Tuhan panggil untuk menyatakan isi Tuhan, pakai hamba-Mu untuk hormat dan kemuliaan bagi Engkau. Terpujilah Allah kami yang hidup dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita datang ke rumah Tuhan selain memuji Tuhan, mendengar Tuhan berbicara kepada kita sekalian lewat pemberitaan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-20. Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-20. Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai yang 10. Saya akan membaca buat kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihat, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tak terasa kita berada di minggu yang kedua bulan Desember dalam kalender gereja yang disebut dengan Minggu Adventus atau Minggu Penantian. Dari 4 minggu berturut-turut sebelum Natal dirayakan tanggal 25 Desember. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Minggu yang lalu kita sudah belajar firman Tuhan dengan tema Natal saatnya bersaksi. Saya percaya Bapak Ibu sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan minggu lalu. Bapak Ibu, sudahkah kita bersaksi kepada keluarga sama saudara kita tentang Natal? Dan hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema membawa kabar baik bagi yang tersisih. Membawa kabar baik bagi yang tersisih. Bapak Ibu saudara sekalian, di bagian yang kita baca, kita melihat ada dua tokoh yang di dalam teks pembacaan kita pagi hari ini. Yang pertama, tokoh malaikat dan tokoh gembala. Malaikat adalah pelayan Allah di dalam kerajaan surga. Malaikat punya tugas juga menjadi pesuruhnya Allah. Kalau boleh dikatakan malaikat itu kurirnya Tuhan. Nah, pagi hari ini kita membaca bahwa malaikat sebagai pembawa berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan gembala adalah pribadi-pribadi yang memiliki pekerjaan mengembalakan ternak domba orang lain. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pada waktu berita yang disampaikan oleh gembala, maksudnya adalah malaikat kepada para gembala, di mana ketika para gembala berada di padang gurun, Tuhan menyinari mereka dengan sinar kemuliaan Tuhan. Malaikat berkata kepada para gembala, jangan takut. Katakan bahwa jangan takut, sebab ada berita yang akan disampaikan oleh malaikat. Malaikat berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi malaikat menguatkan para gembala saat sinar kemuliaan Tuhan menyertai mereka. Kenapa? Karena ada berita yang tidak disampaikan kepada para gembala. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan bagian ini adalah sesuatu yang sangat menggembirakan bagi para gembala. Di mana para gembala adalah pribadi-pribadi yang tidak diperhitungkan, tidak dihormati di masyarakat pada waktu itu. Kenapa mereka dipandang menjadi orang-orang yang tersisihkan? Mereka dipandang menjadi pribadi atau kelompok yang hidupnya di dalam dosa, karena dianggap oleh kelompok-kelompok yang merasa diri paling benar, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi, bahwa mereka ini tidak berlaku jujur kalau mereka mengembalakan kambing atau domba orang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, para gembala juga dianggap menjadi pribadi yang melanggar hukum-hukum yang telah dibuat oleh ahli Taurat atau orang Farisi. Hukum-hukum yang berlaku di masyarakat Yahudi dianggap mereka ini adalah pribadi yang tidak taat. Siapa mereka disepelekan, bahkan mereka dianggap orang-orang yang tidak hidup baik. Maka mereka ini juga dilarang untuk bersaksi di pengadilan, atau tidak boleh juga datang ke bait suci. Ini karena dianggap orang berdosa. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, melalui bagian kita bisa melihat bahwa para gembala adalah kelompok yang tersisihkan. Tetapi ketika berita Natal, berita kelahiran Kristus, justru Tuhan memakai kelompok yang tersisihkan ini, kelompok yang tidak diperhitungkan. Mereka menerima berita kelahiran Kristus. Allah memberitahu mereka tentang kehidupan yang akan terjadi bagi dunia, dan bagi kelahiran Kristus. Terjadi kesukaan besar bagi seluruh bangsa melalui kelahiran Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan,
Kristus adalah Tuhan, Raja segala raja, meninggalkan kemuliaannya. Dia datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, malaikat setelah memberitahukan kepada para gembala, maka ada satu pujian yang sungguh luar biasa. Tentara bala surga memuji Allah. Mereka berkata di dalam bagian yang kita baca, khususnya ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi berita Natal ini berita yang disampaikan malaikat bagi yang berkenan kepadanya, bagi yang menerima berita ini. Bapak Ibu saudara sekalian, para gembala memperoleh hak istimewa menerima berita ini. Berita yang disampaikan dibawa oleh malaikat, mereka respon dan menerima. Kelompok yang tersisihkan ini, yaitu para gembala, itu menerima berita ini. Bapak Ibu saudara sekalian, peristiwa Natal adalah peristiwa yang sangat memberkati para gembala. Bapak Ibu saudara sekalian, kita lihat satu respon yang luar biasa dari para gembala. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-15, setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata sama kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kita lihat respon malaikat di dalam menerima berita dari para respon gembala ketika menerima berita dari para malaikat. Mereka segera untuk mencari dan menemukan bayi yang sedang berbaring di palungan. Bapak Ibu saudara sekalian, ini sesuatu yang luar biasa. Apa yang tidak bisa kita pikirkan secara manusia, tapi Tuhan justru memberikan penghormatan, hak istimewa kepada para gembala untuk pertama menerima berita kelahiran Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita menerima berita yang baik, seringkali kita menerima berkat-berkat anugerah dari Tuhan. Tapi apakah kita respon bahwa ini semua datang dari Tuhan? Respon gembala yang kedua, yaitu setelah mereka mendengar dan mengetahui bayi itu lahir, mereka tidak menunda-nunda waktu untuk bertemu dengan bayi itu. Kalau kita membaca di ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ada respon. Mereka tidak menunda-nunda waktu kesempatan, tapi mereka datang untuk berjumpa dengan Yesus. Dan mereka menyembah, memuji Dia. Mereka menyembah dan memuji Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gembala-gembala juga respon di mana mereka setelah melihat bayi Yesus, mereka tidak tinggal diam, tapi mereka juga memberitakan apa yang mereka saksikan dan mereka lihat. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dipanggil tidak hanya menjadi orang yang menerima dan percaya kepada Tuhan, tetapi ada satu tugas dan tanggung jawab yang Tuhan beri buat kita, yaitu kita menjadi saksinya Kristus. Saksi Kristus. Kalau boleh saya katakan bahwa kita adalah malaikat Tuhan di akhir zaman. Pada waktu zaman perjanjian lama, bahkan setelah malaikat menampakkan berita kepada gembala-gembala, kalau kita lihat mulai tugas malaikat tidak seperti yang terjadi pada zaman perjanjian lama. Tugas mereka tidak mulai nampak lagi Tuhan memakai
yang tersisihkan. Kristus ketika ada dalam dunia ini, Kristus hadir di tengah-tengah orang berdosa. Kristus hadir di tengah-tengah kelompok-kelompok yang tidak diperhitungkan secara sosial ekonomi, tidak dipandang penting dalam masyarakat. Di sana Yesus hadir. Yesus hadir di tengah-tengah orang berdosa, pemungut cukai, orang kusta, bahkan orang-orang yang dipandang tidak berarti di dalam masyarakat, tapi Yesus justru hadir di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah kita juga sudah menerima berkat anugerah dari Tuhan? Kita menerima berita keselamatan jika kita percaya kepada Tuhan. Kita juga punya tugas dan tanggung jawab dari Tuhan. Kita menjadi agen-agen berita keselamatan bagi dunia ini. Sehingga melalui kehidupan kita menjadi penghubung Kristus dengan kerajaan surga. Kita memberitakan kabar kesukaan besar bagi saudara-saudara kita yang belum menerima Injil Kristus, supaya mereka diselamatkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap tahun kita merayakan Natal. Waktu Natal kita bersukacita, kita bergairah, bersemangat untuk datang mengingat kasih Tuhan. Tapi kadang setelah Natal kita lupa akan kasih Tuhan. Allah Immanuel yang terus hadir dalam kehidupan kita, seharusnya membuat kita bergelora untuk menyatakan kasih itu kepada orang lain. Tapi karena kita lupa akan hal ini, kita ingat kasih Tuhan waktu bulan-bulan Natal. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengendaki supaya sepanjang kehidupan kita, selama kita bernapas, kita hendaknya membawa berita, kabar, sukacita ini bagi saudara kita, bagi kehidupan sekeliling kita, supaya mereka juga menerima berita ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita renungkan siapakah kita ini, sehingga Tuhan mau mencari kita. Tuhan mau mencari kita. Tuhan mau hadir di tengah-tengah dunia ini. Allah tidak menginginkan manusia, ciptaan yang mulia, itu binasa. Allah datang karena kepentingan kita. Dia tidak mau supaya kita menjadi pribadi yang menerima hukuman, tapi Dia ingin menyelamatkan manusia, dan manusia yang berkenan. Memang keselamatan untuk semua seisi dunia ini, tetapi saya mau memperhatikan, memberitakan bagi yang berkenan kepadanya. Jadi kita punya tugas memberitakan berita baik ini. Kalau bagi yang berkenan, dia memperoleh kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Tuhan datang karena kepentingan kita. Dia mengasihi kita. Saya memberitakan kepada anak-anak remaja tadi malam bahwa Tuhan peduli terhadap manusia, sehingga Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Nah, setelah saudara menerima Yesus, sudah percaya kepada Tuhan, adakah kita peduli
sesama kita, supaya mereka juga diselamatkan. Pagi hari ini saya mau berkata kepada jemaat Tuhan, Tuhan peduli terhadap kita, supaya kita tidak binasa dan menerima hukuman kekal. Dan kita juga percaya, adakah kita juga peduli terhadap anak cucu kita, orang tua kita, saudara kita, sehingga kita mau memberitakan berita ini kepada mereka. Jikalau kita peduli terhadap keluarga kita, supaya tidak terjadi sebuah penderitaan di kekekalan, karena kita mengasihi mereka, supaya kita satu iman di dalam Kristus, menerima keselamatan di dalam Tuhan. Maka tugas kita adalah memberitakan, membawa kabar baik bagi mereka, supaya mereka tidak mengalami penderitaan di dalam api kekekalan. Dan di sana lautan api yang menyala-nyala. Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang di tempat ini, sampaikan pada saudara-saudara kita bahwa kita perlu Tuhan, kita perlu keselamatan, dan keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Perbuatan baik tidak menolong kita. Perbuatan baik manusia terbatas adanya, tetapi kasih karunia yang tidak terbatas melampaui akal manusia yang mulia datang ke dalam bumi dunia ini, mencari kita yang terhina, yang tersisihkan karena dosa, supaya kita memperoleh hidup kekal. Biar firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Buat firman Tuhan, kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang disampaikan buat kami. Kami mau menjadi pembawa berita buat sekeliling kami, buat keluarga kami, buat famili kami. Kami mau supaya menjelang kerajaan-Mu dari zaman ini. Kau memberkati jemaat-Mu, Kau menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Allah kami yang hidup, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita mengambil sikap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian doksologi. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, Tuhan memberkati mereka, baik yang ada, yang hadir pada pagi hari maupun yang tidak hadir. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Saatnya umat-Mu kembali ke tempat mereka masing-masing. Kami mohon berkat dari Allah Bapa, tuntunan di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus memimpin menyertai mereka mulai saat ini